Bab 541 Niat Membunuh yang Tersembunyi. Para pengikutnya di sekelilingnya juga terluka parah. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Luo. Stefano yang sudah terluka parah sudah pingsan, begitu pula keempat lelaki lainnya yang terjatuh ke tanah sambil mengejang. Ini adalah penghancuran kekuatan yang mutlak. Di depan Lin Batian, para jagoan bela diri yang begitu agung di dunia luar itu bahkan bukan semut. Lin Batian jatuh dari udara dan mendarat di sebelah Fang Yu. Fang Yu mengangkat Nita yang tak sadarkan diri. Tidak buruk, tidak buruk. Lin Batian melirik Nita di pelukan Fang Yu dan tersenyum penuh arti. Fang Yu tidak ingin memperhatikan Lin Batian dan berkata, ayo pergi. Sekarang sudah ada lebih dari 1000 kultivator yang masuk ke Gunung Qiankun ini. Bagaimana kita harus menghadapi mereka? Haruskah kita mengubur mereka semua? Tanya Lin Batian. Tidak. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, biarkan saja mereka pergi dengan cara yang sama seperti saat mereka datang. Kalau begitu, aku akan mengusir mereka semua. Setelah mengatakan ini, Lin Batian menutup matanya, dan cahaya redup muncul di tubuhnya. Boom! Seluruh Gunung Qiankun mulai bergetar sedikit. Energi sejati yang sangat kuat mengalir dari satu-satunya pintu masuk ke ruang pegunungan, lalu meledak menuju semua lorong di atas. Para prajurit yang berusaha sekuat tenaga untuk menyerbu turun langsung terhempas mundur oleh energi sejati ini. Aliran energi sejati ini bagaikan gelombang, menyapu semua prajurit di semua lorong di Gunung Qiankun dan mengalir ke gua di puncak. Beberapa menit kemudian, para prajurit terbang keluar satu demi satu dari gua di puncak gunung. Adegan ini terlihat cukup lucu. Bagaikan seekor paus yang menyemburkan air, lebih dari 1000 prajurit terhempas keluar gua tanpa terkendali. Seniman bela diri dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi masih dapat menjaga tubuhnya tetap stabil di udara, tetapi mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah jatuh ke tanah ke segala arah, seperti ikan dan udang mati di pantai yang tersapu ke daratan oleh ombak. Bagaimana ini mungkin? Wajah wanita itu memucat di menara sinyal 2 kilometer jauhnya. Dia sudah tahu apa yang terjadi di Gunung Qiankun. Kelompok prajurit itu semuanya hancur. Ini menghancurkan rencana wanita itu. Menurut Raja Abadi, Fang Yu akan membangkitkan amarah di dalam Gunung Qiankun, dan kemudian semua prajurit akan mati di dalam gunung. Sekalipun keinginan itu tidak terpenuhi, saat semua pendekar itu memasuki Gunung Qiankun, ada banyak cara untuk membunuh mereka semua. Cara paling sederhana adalah meruntuhkan seluruh Gunung Qiankun. Tetapi sekarang, kelompok prajurit itu semuanya terhempas dari Gunung Qiankun. Dengan cara ini, rencana para dewa gagal. Jika kita meninggalkan Gunung Qiankun, akan jauh lebih sulit untuk membunuh begitu banyak prajurit. Terlebih lagi, para dewa harus mengalokasikan tenaga untuk membantai sekelompok manusia yang menonton kesenangan itu. Untuk sesaat, wanita itu sedikit bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tak lama kemudian, dia membuka mata ramalan di dahinya. Eye of Prophecy mulai bekerja dengan cepat. Dalam proses meramal masa depan, kulit wanita itu malah semakin memburuk, dan akhirnya, wajahnya benar-benar pucat. Bagaimana mungkin? Jantung wanita itu berdetak sangat kencang hingga hampir meledak. Dalam beberapa akhir cerita yang pernah dilihatnya, setiap kali dia memanggil makhluk abadi untuk menyerang kelompok manusia itu, hasil akhirnya adalah kematian. Fang Yu dan pria lain berpakaian aneh akan dengan mudah menghadapi makhluk abadi itu dan menemukan lokasinya. Tahukah Anda, wanita hanya dapat menggunakan mata kenabiannya untuk meramal masa depan 5 menit kemudian. Dengan kata lain, Fang Yu hanya membutuhkan 5 menit untuk menemukan lokasinya dan mengakhiri rencananya. Raja, aku khawatir operasi hari ini tidak bisa dilanjutkan. Wanita itu berpikir berulang kali, lalu mengirim pesan kepada Raja Abadi. Sang Raja Abadi terdiam sejenak, lalu berkata, aku melihat apapun yang kau lihat. Lalu, apakah operasinya harus dilanjutkan? Tanya wanita itu ragu-ragu. Tindakan hari ini telah direncanakan sejak lama, dan hingga saat ini, semuanya berjalan sesuai rencana atau bahkan lebih baik dari yang diharapkan. Jika tidak ada hal yang tidak diharapkan terjadi, kita bisa mengumpulkan cukup daging dan darah hari ini. Namun kini, tidak ada tindakan yang diambil dan tindakan itu harus dibatalkan. Perasaan ini sungguh membuat frustrasi. Fang Yu, ini Fang Yu sialan lagi. Selama dia masih ada, tak satu pun rencana Dewa Abadi akan berhasil. Hati wanita itu dipenuhi kebencian. Hasratnya terhadap daging dan darah tidak kurang dari hasrat sang Raja Abadi itu sendiri. Karena dia tahu bahwa hanya dengan memulihkan Raja Abadi sepenuhnya dia dapat memperoleh kekuatan tertinggi dan memiliki kemungkinan untuk membalas dendam pada Fang Yu. Operasi dibatalkan, Raja Abadi terdiam beberapa saat dan berkata dengan marah. Aku mengerti. Wanita itu melirik Gunung Qiankun, matanya penuh kebencian dan keengganan, lalu melompat turun dari menara sinyal. Sudah lama aku tak melihat dunia luar. Di puncak Gunung Qiankun, Lin Batian berdiri di tepi, memandangi pemandangan indah di bawah, lalu mendesah. Dunia sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya, kata Fang Yu yang berdiri di dekatnya.
2000 tahun telah berlalu, tentu saja ada beberapa perbedaan, kata Lin Batian. Fang Yu menoleh ke kaki gunung, tempat kerumunan besar orang yang gelap berkumpul. Lalu ia mengangkat kepalanya dan melirik bayangan di langit. Fang Yu menyerang lagi dan menghancurkan semua batu pencitraan di 4 arah. Kemudian, dia segera melepaskan indera spiritualnya dan menyebarkannya kemana-mana. Kali ini, jangkauan kesadaran spiritualnya tidak hanya di tanah, tetapi juga menembus sekitar 30 meter di bawah tanah. Karena para dewa telah menyiapkan rencana, mereka tentu akan siap mengambil tindakan di dekatnya. Akan tetapi, indera spiritual Fang Yu menyebar hingga beberapa kilometer, tetapi dia tidak menemukan jejak sang dewa. Sepertinya rencananya telah diubah. Tatapan Fang Yu sedikit tajam. Setelah mengagumi pemandangan sejenak, Lin Batian menoleh ke arah Fang Yu dan berkata, "Ayo pergi." "Baiklah, ikuti aku," kata Fang Yu. Nita koma dan tidak bisa berteleportasi. Gunung Qiankun tidak terlalu jauh dari Nando, dan tidak membutuhkan waktu lama untuk terbang kembali. Jadi, Fang Yu memeluk Nita, melompat, dan terbang ke langit di depan. Dan Lin Batian mengikuti di belakang Fang Yu. Di puncak Gunung Qiankun, tidak seorang pun memperhatikan kepergian Fang Yu dan Lin Batian. Beberapa prajurit tergeletak di tanah, menutupi bagian tubuh mereka yang terluka dan berteriak kesakitan. Banyak prajurit masih berhenti di udara, menatap pintu masuk gua dengan ngeri, masih merasakan ketakutan yang tersisa. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan merasa bahwa kekuatan dahsyat yang menyapu mereka adalah peringatan dari Gunung Qiankun. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ayo pergi. Kau mau turun lagi. Kekuatan barusan sudah cukup untuk mencekik kita berkali-kali. Aduh, meskipun ada harta karun di sini, sepertinya itu bukan milik kita. Ayo pergi. Sejumlah besar prajurit terbang menjauh dari puncak Gunung Qiankun dan kembali ke rumah. Banyak prajurit yang terluka juga meninggalkan puncak Gunung Qiankun setelah beristirahat. Di antara kelompok prajurit ini, yang terluka paling serius adalah prajurit dari keluarga Yu dan Long yang berhadapan langsung dengan Lin Batian. Mereka pun tersapu oleh kekuatan itu dan terjatuh di sudut puncak gunung. Semuanya dalam keadaan koma. Hingga matahari perlahan terbenam, para pejuang di puncak Gunung Qiankun dan manusia yang menyaksikan kesenangan di kaki gunung semuanya telah bubar. Suasananya tenang di mana-mana. Siji terbangun lebih dulu. Ia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit untuk bangun. Melihat orang-orang tak sadarkan diri di sekelilingnya dan warna senja di sekeliling mereka, matanya dipenuhi keterkejutan. Rupanya dia sudah lama tidak sadarkan diri. "Nana," Siji mendorong Nana yang pingsan di sampingnya. Nana terbangun dalam keadaan linglung, melihat Siji di depannya, dan melihat sekeliling. Ia merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Siji membantunya berdiri dan berkata, "Tidak apa-apa, kita keluar sekarang." "Ya," Nana mengangguk. "Bangunkan beberapa penjaga dan ayo pergi," kata Siji. Pada saat ini, Nana menggelengkan kepalanya. Siji tertegun dan menatap Nana. Pada saat ini, Nana sedang menatap Stefano dan kelompoknya yang terbaring tidak jauh dan masih koma. Mata besar Nana dipenuhi dengan kekejaman. "Karena dia sudah berniat membunuh kita, kenapa kita tidak menyerang duluan?" Nana berbalik dan menatap Siji. Siji mengerti apa yang dimaksud Nana, wajahnya berubah, dan dia berbisik, "Nana, jika masalah ini terbongkar, itu tidak akan ketahuan." Nana tersenyum dingin dan berkata, "Kami punya penjelasan yang sempurna." Saat dia berbicara, Nana berdiri, tas penyimpanannya menyala, dan belati tajam muncul di tangannya. Nana menghampiri Stefano yang terbaring, menggenggam belati itu erat-erat, dan menusukkannya dengan keras ke arah jantung Stefano. Stefano mengerang kesakitan, tiba-tiba membuka matanya, dan menatap Nana di depannya dengan ketakutan di matanya. Nana mencabut belatinya dan menusukkannya lagi. Krak, krak, krak. Nana menusuk beberapa kali berturut-turut hingga Stefano kehilangan suaranya sepenuhnya. Mata Stefano terbuka lebar, dipenuhi rasa takut dan enggan. Pada saat ini, wajah Nana berlumuran darah, yang membuatnya tampak sangat menyeramkan dalam cahaya redup. Fang Yu membawa Lin Batian kembali ke Nando. Sepanjang perjalanan, Lin Batian mendesah melihat perubahan segalanya dan terus bertanya pada Fang Yu. "Senjata ajaib macam apa ini?" Lin Batian masuk ke dalam lift dan bertanya dengan bingung ketika melihat Fang Yu menekan tombol lantai. "Ini liftnya. Liftnya bisa membawa kita ke lantai atas," jawab Fang Yu tanpa daya. "Bukankah lebih nyaman kalau langsung terbang ke atas? Atau pasang titik teleportasi di lantai bawah, lalu?" kata Lin Batian. Fang Yu terlalu malas memperhatikan Lin Batian dan tidak mengatakan apa-apa. Lift perlahan naik, semakin dekat ke lantai 19. "Fang Yu, apakah kamu yakin ini rumahmu?" Lin Batian bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Fang Yu mengerutkan kening, tatapannya sedikit dingin. Baik dia maupun Lin Batian merasakan niat membunuh yang mengintai di lantai 19. Bab 542, kejam dan tak berperasaan. Sama saja seperti dulu.
Kamu masih sangat populer, kata Lin Batian sambil tersenyum. Fang Yu melangkah maju dan berdiri di pintu lift. Hei, ada seseorang di pelukanmu. Biar aku saja, aku sudah lama tidak berolahraga. Lin Batian menarik Fang Yu kembali dan menyelinap di depan pintu lift. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, sebaiknya kau kendalikan kekuatanmu. Kebanyakan penghuni gedung ini manusia biasa. Jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku. Lin Batian berbalik dan terkekeh. Menggigit. Tak lama kemudian, lift tiba di lantai 19. Pintu lift terbuka perlahan. Lin Batian memutar lehernya dan mengepalkan tinjunya, dan tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Lalu, dia melangkah keluar dari pintu lift. Terdapat dua suite di satu lantai, saling berhadapan dan dipisahkan oleh koridor sepanjang 30 meter. Pintu lift berada tepat di tengah koridor. Lin Batian keluar dari lift dan tidak berbalik, hanya berdiri di sana. Orang-orang yang bersembunyi di kedua ujung koridor menggunakan teknik sembunyi-sembunyi semuanya tercengang ketika mereka melihat Lin Batian yang keluar dari lift. Pria ini, bukan target. Namun sebelum mereka dapat mengetahuinya, mereka merasakan suatu kekuatan yang tak tertahankan datang kepada mereka. Wus! Lin Batian berdiri di tempatnya, dengan tangan terbuka. Keempat orang yang bersembunyi di kedua sisi semuanya terbang ke arahnya. Teknik penyembunyian mereka diangkat secara paksa, dan sosok mereka muncul di udara. Keempat orang itu terbang di depan tangan Lin Batian, dan Lin Batian menekan telapak tangannya ke bawah. Boom! Mereka berempat membanting lantai sekeras-kerasnya hingga ubinnya pecah. Ah! Empat pria berpakaian hitam jatuh ke tanah sambil meratap. Lin Batian menatap keempat orang itu dengan jijik dan berkata, dengan levelmu, kau masih ingin melancarkan serangan diam-diam. Pergilah ke neraka dan bereinkarnasilah untuk beberapa ronde lagi. Tanyakan dari mana mereka berasal, kata Fang Yu dari belakang. Lin Batian mengacungkan jari dan menunjuk salah satu di antaranya. Mendesis. Kulit pada wajah lelaki berpakaian hitam itu tiba-tiba terkelupas. Saat ini, Anda dapat melihat ada wajah lain di bawah kulitnya. Pada dahi wajah ini, ada tanda tengkorak seukuran ibu jari. Melihat tanda ini, Lin Batian mengerutkan kening dan bertanya dengan heran, sekte setan. Sekte jahat ini ada di era yang hampir sama dengannya, dan dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi setelah hampir 3.000 tahun. Sekte Iblis. Fang Yu keluar dari lift, merangkul Nita, berjongkok, dan mengarahkan jari kanannya ke dahi salah satu pria berpakaian hitam. Cahaya putih muncul, dan kesadaran Fang Yu memasuki jiwa pria berpakaian hitam. Dalam ingatan pria berpakaian hitam, Fang Yu melihat pemandangan dengan cahaya yang sangat redup. Dalam gambar, yang terlihat hanya garis samar seorang wanita. Sudah kubilang pergi, pergi saja. Jangan coba-coba menebak niatku. Suara wanita itu rendah dan agak serak. Dimengerti, Tuan Sa, jawab pria berbaju hitam itu. Ini benar-benar Lady Sa. Tatapan mata Fang Yu sedikit tajam. Dalam ingatan lain tentang pria berpakaian hitam, Fang Yu melihat Lao Ba, yang pernah ditemuinya sebelumnya, berlutut di depan dewasa dan memohon belas kasihan. Lady Sa menginjak kepalanya dan menghancurkan tengkoraknya. Menggabungkan kedua ingatan ini, Fang Yu memahami aktivitas psikologis pria berpakaian hitam. Jelas, setelah Fang Yu berurusan dengan Lao Ba dan Lao Eleven terakhir kali, orang-orang di Sekte Iblis menyadari betapa kuatnya Fang Yu. Oleh karena itu, percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh dewasa kali ini membuat pria berpakaian hitam merasa bingung dan ketakutan. Bahkan Lao Ba dan Lao Siyi pun bukan tandingan Fang Yu. Apa bedanya mereka mencoba membunuh Fang Yu dan mencari kematian? Namun tidak ada seorang pun yang berani menentang perintah dewasa. Nasib Lao Ba masih segar dalam ingatan mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain pergi ke apartemen Fang Yu dan mempersiapkan pembunuhan itu. Fang Yu berdiri dan menatap keempat pria berpakaian hitam itu dengan tatapan agak dingin. Siapa nama lengkap Master Samu? Tanya Fang Yu. Kami juga tidak tahu, jawab pria berbaju hitam itu dengan suara gemetar. Menyingkirkan mereka, Lin Batian menatap Fang Yu dan bertanya. Tidak, mereka masih berguna, kata Fang Yu. Fang Yu meninggalkan tanda pada keempat pria berpakaian hitam itu. Bekasnya tidak tertinggal di jiwa, tetapi di tubuh yang sulit dideteksi. Begitu mereka melarikan diri kembali ke markas Sekte Iblis, Fang Yu akan dapat segera mengunci lokasi mereka dan menghancurkan markas mereka untuk mengakhiri masalah apapun di masa depan. Keluar dari sini, Lin Batian mengangkat jarinya, dan keempat pria berbaju hitam itu terlempar ke udara dan jatuh ke dalam lift. Empat pria berpakaian hitam melarikan diri dari apartemen tersebut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang pria berpakaian hitam dengan wajah pucat dan suara gemetar. Mereka melihat dengan jelas betapa menyedihkan nasib Lao Ba ketika operasi terakhir gagal. Sekarang, giliran mereka. Saudara ke-8 adalah seorang diaken, dan statusnya lebih tinggi daripada murid-murid tingkat terendah, tetapi kepalanya tetap diinjak-injak oleh dewasa. Kelompok orang ini hanya akan mati dengan lebih menyedihkan. Lari saja,
Jangan pernah kembali. Saran seorang pria berpakaian hitam. Melarikan diri. Tapi, pria berpakaian hitam lainnya tampak ragu-ragu. Ketika mereka bergabung dengan Sekte Setan, mereka menggunakan batu giok ajaib untuk mengukir tanda unik sekte tersebut di dahi mereka. Sejak saat itu, mereka tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari Sekte Setan dan akan menjadi anggota Sekte Setan selama sisa hidup mereka. Kalau kita kabur, Nona Sa nggak akan pernah melepaskan kita, jadi ayo kita pulang. Nona Sa seharusnya bisa ngerti kalau kita nggak bisa bunuh Fang Yu dengan kemampuan kita. Kata seorang pria berpakaian hitam dengan raut wajah yang berubah-ubah. Meskipun mereka sangat ketakutan, ketiga pria berpakaian hitam lainnya juga setuju dengannya. Dengan kemampuan Lady Sa, akan sangat mudah menemukan mereka berempat. Tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Jadi, mereka berempat pergi ke tempat berkumpul sementara Sekte Setan. Namun setelah berjalan kurang dari 5 menit, keempatnya berhenti. Kamu tidak harus kembali. Suara Lady Sa mencapai telinga mereka masing-masing. Tuan Sa, kami sudah berusaha sekuat tenaga. Tiba-tiba ada orang yang sangat kuat di samping Fang Yu, dan kami bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Tolong ampuni nyawa kami pasti akan melakukannya untukmu di masa depan. Seorang pria berpakaian hitam sangat ketakutan dan berkata dengan suara menangis. Sekte Iblis tidak membiarkan kegagalan. Suara Lady Sa masih muram. Begitu suara itu jatuh, keempat pria berpakaian hitam itu ingin memohon belas kasihan, tetapi tiba-tiba mereka merasakan tanda di dahi mereka menjadi sangat panas. Ah! Empat pria berpakaian hitam sedang berjalan di jalan setapak. Saat itu, mereka semua menutupi dahi, berlutut di tanah, dan menjerit kesakitan. Tanda di dahi mereka bagaikan cacing yang menggerogoti, menggigit daging mereka dengan ganas. Mulailah dari kepala, ke leher, ke tubuh bagian atas, lalu ke tubuh bagian bawah. Hanya dalam hitungan belasan detik, keempat pria berpakaian hitam itu lenyap seluruhnya. Hal yang paling mereka sesali sebelum meninggal mungkin adalah bahwa mereka bergabung dengan Sekte Setan karena keserakahan sesaat mereka. Sekte Setan memang penuh setan. Kamu tinggal di tempat sekecil ini sekarang. Lin Batian masuk ke rumah Fang Yu, melihat sekeliling, dan berkata dengan heran, tempat sekecil ini bahkan tidak sebesar ruang belajar di istana latihanku dulu. Kala itu, Lin Batian meminta sektenya untuk membangun istana yang sangat mewah untuk berlatih, hal yang menyebabkan banyak pengikut sekte tersebut tidak puas. Namun pada akhirnya, karena bakat kultivasi Lin Batian begitu luar biasa, para tetua pun menyayanginya dan istana pun dibangun sesuai dengan permintaan Lin Batian. Setelah melihat laut, semua air lainnya hanyalah genangan air. Kini setelah tiba di kediaman Fang Yu, Lin Batian merasakan kontras yang kuat. Ini cuma tempat tinggal sementara. Rumahku di Beijing dan cukup besar. Kalau sempat, aku bisa mengajakmu melihatnya, kata Fang Yu. Lin Batian berjalan ke sofa dan duduk. Fang Yu menggendong Nita ke kamar tamu dan membaringkannya di tempat tidur. Dia tidak terluka serius, dia hanya perlu istirahat. Fang Yu keluar dari ruang tamu dan duduk di hadapan Lin Batian. Tepat saat ia hendak berbicara, alisnya berkerut. Ia merasakan bahwa dalam sekejap, bekas-bekas yang tertinggal di tubuh keempat lelaki berpakaian hitam itu lenyap bersamaan. Dibunuh lagi. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit. Itu memang gaya Sekte Setan. Kekejaman semacam ini tidak berbeda dengan yang terjadi ribuan tahun lalu. Katakan padaku, apa yang telah kau lakukan selama 2000 tahun terakhir? Tanya Lin Batian sambil menyilangkan kaki dan menatap Fang Yu. Bab 543, Mencari Somer. Saya telah melakukan hal yang sama selama 5000 tahun terakhir, kata Fang Yu dengan tenang. Lin Batian menyentuh dagunya dan bertanya, pada tingkat pemurnian gimanakah kamu sekarang? 9997, jawab Fang Yu. Wajah Lin Batian berubah, dan dia bertanya dengan heran, hampir 10.000 lantai. Saya sedang berusaha mencapai level 10.000 baru-baru ini, kata Fang Yu, tapi sekarang terlalu sulit untuk mencapai level berikutnya. Sulit menemukan sumber daya energi spiritual yang cukup di seluruh Tiongkok. Memang, setelah saya meninggalkan Gunung Qiankun, perasaan yang paling jelas saya rasakan adalah energi spiritual langit dan bumi jauh lebih tipis daripada sebelumnya. Lin Batian menggelengkan kepalanya dan berkata, untungnya, saya naik lebih awal. Jika saya 1000 tahun kemudian, saya mungkin terjebak di tahap penyeberangan kesengsaraan dan mati dalam depresi. Setelah mengatakan ini, Lin Batian menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan melirik Fang Yu. Namun, Fang Yu tampak tenang dan tampaknya tidak peduli. Tingkat ke-10.000 dari tahap pemurnian Qi. Sejujurnya, aku belum pernah mendengarnya, kata Lin Batian kaget. Levelnya terlalu tinggi, masih tahap pemurnian Qi, kata Fang Yu. Ini berbeda, kata Lin Batian, meskipun jarang mencapai keabadian, di dunia kultivasi keabadian saat itu, selalu ada orang-orang hebat yang berhasil mencapainya. Tapi kaulah satu-satunya dalam sejarah panjang umat manusia yang telah mencapai tingkat ke-10.000 pemurnian Qi. Dan kau abadi. Semua hal ini yang digabungkan membuatmu benar-benar unik. Baiklah,
aku sudah menerima kenyataan. Fang Yu berkata, penghiburanmu sama berlebihannya dengan kepribadianmu. Aku tidak berusaha menghiburmu. Aku hanya bicara dari hatiku, kata Lin Batian. Setelah keduanya berbicara sebentar, ekspresi Lin Batian tiba-tiba menjadi serius. Fang Yu, ceritakan padaku tentang pertemuanmu sebelumnya dengan sisa-sisa Istana Api Ungu. Saat menyebutkan Istana Xian, mata Fang Yu berubah dingin dan dia memberikan penjelasan singkat. Pertama kali dia bertemu seseorang yang menguasai seni rahasia Api Ungu adalah di ring tinju bawah tanah di Jiangnan. Yang kedua kalinya adalah ketika saya bertemu Somer di kompetisi. Ketiga kalinya, saya bertemu Yuntian di Pulau Kowloon. Dari ingatan Yuntian, dia belajar tentang pelestarian jiwa di Istana Xian, dan juga tahu tentang keberadaan Jiang Dao, murid tertua Istana Xian. Berita terakhir tentang Istana Xian dibawa oleh Luan. Seorang pria botak yang kuat datang ke Istana Xian, dan setelah mengetahui beberapa informasi tentang Fang Yu, dia meninggalkan Nandu. Pria botak ini pasti salah satu sisa Istana Xian. Dari sini, petunjuknya terputus. Mereka mungkin tahu kamu masih hidup, jadi mereka menjadi pengecut, kata Lin Batian setelah mendengarkan. Fang Yu mengerutkan kening. Tiongkok begitu luas sehingga mencari sisa-sisa Istana Api Ungu di seluruh negeri ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Lebih sulit lagi jika Istana Api Ungu sengaja bersembunyi. Dia telah menginstruksikan banyak pasukan untuk membantu mencari keberadaan Istana Xian, tetapi informasi yang diterimanya sangat sedikit. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, karena mereka tahu aku masih hidup, aku khawatir mereka tidak akan keluar lagi dalam waktu dekat. Sekarang kami bahkan tidak dapat menemukan lokasi mereka, jadi hampir mustahil untuk menemukan mereka. Lin Batian berdiri dan mondar-mandir di ruang tamu. Sayangnya, jika aku tidak membawa lonceng Dingluo, tidak akan sulit menemukan sisa-sisa ini sekarang, kata Lin Batian sambil menghela napas. Dengan menggunakan lonceng Dingluo, ia dapat memperluas kesadaran spiritualnya hingga mencakup seluruh area. Ketika Fang Yu mendengar lonceng Dingluo, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia teringat Lentera Dayan yang pernah dikembalikan Huaixu beberapa waktu lalu. Fungsi lampu Dayan, jika dapat menyerap aura sisa-sisa Istana Xian, maka ia dapat melacak lokasi sisa-sisa Istana Xian. Namun di mana kita dapat menyerap aura sisa-sisa Istana Xian? Fang Yu memikirkannya, matanya bergerak, dan dia berdiri. Dia ingat bahwa Somer, yang pernah bertarung dengannya dalam kompetisi itu, tampaknya belum mati. Namun, jiwa Somer tampaknya telah hancur. Apakah masih ada aura sisa-sisa Istana Xian padanya? Sulit untuk mengatakannya, tetapi setidaknya ada harapan. Memikirkan hal ini, Fang Yu segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Luan. Senjata ajaib macam apa ini? Lin Batian bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Yu menatapnya, memberi isyarat agar dia diam. Panggilan tersambung dengan cepat. Bab 544, Kambing Hitam. Tuan Fang, Anda kembali. Melihat Fang Yu masuk, Nita berkata dengan lembut. Fang Yu, hidupmu sekarang sangat nyaman. Kamu bahkan punya pembantu, kata Lin Batian sambil tersenyum. Namanya Lin Batian, teman lamaku. Fang Yu memperkenalkannya kepada Nita yang tampak bingung. Halo, Tuan Lin. Nita menundukkan kepalanya sedikit dan menyapa Lin Batian. Halo, Lin Batian menatap Nita dengan senyum di wajahnya, dengan tatapan tajam di matanya. Nita sedikit malu dan tidak berani melihat ke atas. Kita akan pergi ke Dongdu besok, yang mungkin memakan waktu beberapa hari, kata Fang Yu. Ya, Nita ingin mengikuti, tetapi Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak berani bertanya. Larut malam, Fang Yu memikirkannya dan menelepon Steve. Apakah kamu tahu sesuatu tentang Dongdu? Tanya Fang Yu. Besok aku akan ke Dongdu untuk menghadiri konferensi alkimia Dongdu, jawab Steve. Konferensi alkimia, Fang Yu bertanya-tanya. Ini adalah konferensi yang diselenggarakan oleh Sekte Wan Chao di Dongdu. Konferensi ini dimulai 3 tahun lalu dan diadakan setiap tahun. Konferensi ini telah berkembang dengan sangat baik. Kudengar banyak alkemis terkenal dari seluruh Tiongkok akan datang untuk berpartisipasi kali ini. Kakekku memintaku untuk pergi ke sana untuk memperluas wawasanku, jadi. Jelas Steve. Besok aku akan pergi ke Dongdu bersamamu, kata Fang Yu. Baiklah, kalau begitu, jam berapa aku harus mengirim mobil untuk menjemputmu? Tanya Steve. Datanglah menemuiku dan teleportasi langsung tanpa naik mobil, kata Fang Yu. Keesokan paginya, Fang Yu, Lin Batian, dan Steve berdiri di bawah pohon di permukiman tersebut. Fang Yu mengangkat tangan kanannya, siap mengaktifkan cincin halus itu. Melihat cincin itu, Lin Batian mengangkat alisnya dan berkata, kamu mendapatkan cincin ini. Apakah kamu tahu asal-usulnya? Tanya Fang Yu. Tentu saja aku tahu. Bukankah ini cincin 3 roh yang ditempa oleh Patua Tianji dulu? Itu senjata ajaib yang sangat terkenal, kata Lin Batian. Ternyata itu adalah senjata ajaib yang ditempa oleh orang tua Tianji. Fang Yu belum pernah mendengarnya sebelumnya. Totalnya ada 3 cincin 3 roh.
Cincin-cincin itu hanya bisa mengerahkan kekuatan terbesarnya jika digabungkan. Sudahkah kau mengumpulkan semuanya? Tanya Lin Batian. Ya, tapi aku sudah memberikan cincin roh air itu, kata Fang Yu. Memberikannya. Kau bisa memberikan ketiganya, atau tidak memberikannya sama sekali. Jika kau membongkar 3 cincin roh secara utuh, bukankah akan sia-sia senjata ajaib sebagus itu? Tanya Lin Batian. Aku harus menggunakan cincin eterik ini akhir-akhir ini. Kalau sudah tidak dibutuhkan lagi, aku akan memberikannya bersama-sama, kata Fang Yu. Cincin 3 roh dulu dikenal sebagai senjata semi-abadi. Kau benar-benar ingin memberikannya begitu saja. Siapa yang pantas diberikan seperti ini? Mungkinkah gadis kecil itu? Canda Lin Batian. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa dan mengaktifkan cincin halus itu. Steve berdiri dan mendengarkan percakapan antara Fang Yu dan Lin Batian. Dia memandang Lin Batian dari waktu ke waktu, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Lin Batian. Aura yang terpancar dari pria ini membuatnya merasa ketakutan. Siapa orang ini? Orang yang dapat berbicara kepada Fang Yu seperti ini jelas bukan orang biasa. Wus! Saat Steve sedang berpikir, sebuah cahaya muncul di tubuhnya. Sedetik kemudian, ketiganya menghilang pada saat yang sama. Fang Yu menemukan lokasinya berdasarkan peta di telepon genggamnya. Oleh karena itu, tempat yang diteleportasinya berada di area pusat Dongdu, tepat di belakang bangunan penting Dongdu, Menara Dongdu. Sebagai kota metropolitan yang independen dari kawasan utama, Dongdu memiliki wilayah yang lebih luas dan lebih modern daripada 3 kota lainnya. Setelah melewati terowongan luar angkasa, Steve hampir tidak bisa diam, dan masih ada keterkejutan di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami teleportasi, dan perasaan itu tak terlukiskan. Aku datang ke Dongdu untuk mencari seseorang, kata Fang Yu. Tuan Fang, siapa yang Anda cari? Tanya Steve, keluarga Qin kami punya banyak bisnis di Dongdu, dan ada banyak orang di sini yang bisa kami bantu. Somer, aku ingin mencari tempat tinggal Somer saat ini, kata Fang Yu. Somer, wajah Steve berubah. Sebagai penduduk asli Beijing, dia tentu tahu siapa Somer. Hampir 4 bulan yang lalu, Somer terluka parah dan dikirim kembali ke keluarga Xiao, dan tidak ada kabar sejak saat itu. Saya mendengar bahwa Somer dikalahkan seperti itu oleh Dao Tian dari Jiangnan dalam kompetisi. Dan Steve juga mengetahui dari Berlin bahwa Dao Tian adalah Fang Yu. Steve selalu tahu tentang ini, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Tanpa diduga, Fang Yu datang ke Dongdu kali ini hanya untuk menemukan Somer. Aku menerima kabar bahwa Somer sedang memulihkan diri di suatu tempat di Dongdu. Fang Yu berkata, aku harus menemukannya dan menanyakan sesuatu padanya. Petik 2. Baiklah, aku akan mengirim seseorang untuk memeriksanya, jawab Steve tanpa berkata apa-apa lagi. Steve menelepon dan meminta mobil. Mereka bertiga masuk ke dalam mobil. Ayo langsung ke gerbang Wancau sekarang, kata Steve, konferensi alkimia akan diadakan pukul 10 pagi. Ini waktu yang tepat untuk pergi ke sana dari sini, kata Steve. Duduk di dalam mobil, Steve memerintahkan anak buah Dongdu untuk mencari informasi tentang Somer. Setengah tahun yang lalu, Somer masih sangat mengesankan. Bab 545, Rekan Taois, silakan tinggal. Gerbang Wancau terletak di pinggiran kota Dongdu. Tempat ini sangat kontras dengan kemakmuran Dongdu. Di depan gerbang Wancau, terdapat hamparan vegetasi hijau yang asri. Hanya setelah melewati area hijau ini, Anda dapat benar-benar mencapai gerbang-gerbang Wancau. Gerbang Wancau terletak di lembah besar, dikelilingi pegunungan dan banyak bangunan kuno. Konon, tanaman obat yang berkhasiat dapat dilihat di mana-mana di gerbang Wancau, sebagian besar dibudidayakan secara buatan, dan sebagian kecil tumbuh secara alami. Sebagian besar pasar tanaman obat Cina didukung oleh hasil produksi gerbang Wancau. Lingkungan sekte ini agak mirip dengan sekte-sekte zaman kita. Setelah turun dari mobil, Lin Batian menatap prasasti batu di depannya yang terukir 3 kata, gerbang Wancau, lalu berkata. Memang, sekarang sudah sangat sedikit sekte seperti ini, kata Fang Yu. Gerbang Wancau mencakup area seluas sekitar 15 km persegi, dan berbagai tanaman obat berharga dapat ditemukan di mana-mana, perkenalkan Steve. Kapan sekte ini didirikan? Tanya Lin Batian. Gerbang Wancau memiliki sejarah panjang dan telah berdiri setidaknya selama 1000 tahun, kata Steve. Hanya 1000 tahun, kata Lin Batian terkejut, kukira setidaknya 2000 tahun. Ini bukan pertama kalinya Fang Yu mendengar tentang sekte Wancau. Saat dia melatih Zubar, dia mempertimbangkan untuk mengirim Zubar ke sekte yang menghasilkan banyak tanaman obat. Namun kemudian, Fang Yu merasa bakat Zubar terlalu kuat, dan masuk ke sekte tersebut mungkin akan memperlambat kemajuannya. Oleh karena itu, Fang Yu memberi Zubar sebuah sutra raja pengobatan dan memintanya untuk mempelajarinya sendiri. Hanya dalam 30 tahun, Zubar memahami sutra raja pengobatan, tumbuh menjadi dewa pengobatan paling terkenal di Tiongkok, dan menyelamatkan banyak nyawa. Kini,
Sambil memandangi prasasti batu di gerbang Wancao, Fang Yu teringat pada seorang jenius farmasi yang sedikit keras kepala dan kaku, tetapi hatinya penuh gairah. Dalam ingatan Fang Yu, Zubar masih anak kecil yang hidungnya meler pada awalnya. Bagi Fang Yu, lebih dari 70 tahun telah berlalu begitu cepat sehingga dia tidak dapat lagi mengingat bagaimana Zubar telah menua. Nak Zubar sudah pergi hampir setengah tahun, Fang Yu mendesah dalam hatinya. Banyak mobil terparkir di depan gerbang Wancao. Jelas terlihat cukup banyak orang yang datang untuk menghadiri konferensi alkimia hari ini. Tuan Fang, Tuan Lin, ayo naik, kata Steve. Fang Yu mengangguk. Mereka bertiga menaiki tangga, melewati prasasti batu gerbang Wancao, dan memasuki area gerbang Wancao. Berdiri di puncak tangga, Anda dapat melihat keseluruhan gerbang Wancao. Ada pegunungan hijau bergelombang di kedua sisi, dan pemandangan di depan terhalang oleh lapisan kabut putih tipis. Gelombang aroma obat segar berhembus ke arah Anda. Ini adalah bau yang sangat alami, Anda tidak perlu menciumnya dengan sengaja. Tidak sulit untuk melihat dari aroma obatnya bahwa gerbang Wancao layak dengan reputasinya. Jumlah tanaman obat yang tumbuh di lembah ini tentu tidak sedikit. Tuan Fang, jika Anda membutuhkan herbal, Anda bisa memetiknya di sini dan membawanya pulang. Saya punya sertifikat petik dari gerbang Wancao, kata Steve. Baiklah, mari kita lihat dulu, kata Fang Yu. Setelah berjalan sepanjang jalan kecil, ada sebuah alun-alun di depan Anda. Di alun-alun, sekelompok besar orang berbaris dalam beberapa tim, menunggu pemeriksaan di depan. Anda harus memiliki surat undangan untuk memasuki gerbang batu dan berpartisipasi dalam konferensi alkimia hari ini. Belasan murid Sekte Wancao yang mengenakan jubah hijau seragam bertugas memeriksa surat undangan. Fang Yu dan Lin Batian mengikuti Steve dan berbaris di belakang tim. Setidaknya ada lebih dari 100 orang yang berdiri di alun-alun. Mengingat banyak orang sudah masuk dan beberapa belum tiba, jumlah peserta konferensi alkimia hari ini tidak kurang dari 500 orang. Di antara kelompok orang ini, kecuali sejumlah kecil manusia biasa, sebagian besarnya adalah seniman bela diri yang memiliki kultivasi, dan mayoritas berada pada tingkat Grandmaster atau lebih tinggi. Orang-orang yang hadir semuanya adalah tokoh-tokoh terkemuka, dan mereka jarang ikut mengantri. Namun kini, semua orang berperilaku baik dan tidak ada seorang pun yang berani melanggar peraturan gerbang Wancao. Status gerbang Wancao di Dongdu cukup transenden, bahkan di atas semua keluarga dan sekte seni bela diri utama. Ini bukan karena betapa kuatnya gerbang Wancao, tetapi karena mereka adalah pemasok tanaman obat terbesar di Dongdu. Ramuan obat merupakan kebutuhan bagi keluarga dan sekte seni bela diri. Menyinggung sekte Wancao sama saja dengan memotong pasokan herbal sendiri. Jika seseorang pergi ke tempat lain untuk membelinya, ia harus mengeluarkan biaya beberapa kali lipat, yang mengakibatkan kerugian besar. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang ingin menyinggung gerbang Wancao. Lin Batian memandang sekelilingnya, wajahnya penuh rasa ingin tahu terhadap segala hal, bagaikan orang desa yang belum pernah melihat dunia, sama sekali tidak seperti makhluk abadi. Apa yang kau lihat? Fang Yu tak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku ingin melihat apakah ada gadis cantik, kata Lin Batian sambil terkekeh. Apakah kamu melihatnya? Tanya Fang Yu. Belum. Lin Batian menggelengkan kepalanya kecewa dan mengkritik, ada apa dengan zaman ini? Kenapa wanita cantiknya jarang? Aku ingin mengatakan ini saat aku pergi denganmu kemarin. Ya. Sebelum Lin Batian selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat ke arah belakangnya dengan mata berbinar. Aku tarik kembali perkataanku tadi. Wanita cantik masih ada, kau hanya perlu mencarinya dengan saksama. Lin Batian menatap lurus ke belakangnya. Melihat penampilan Lin Batian, Fang Yu sedikit mengernyit dan melihat ke arah yang ditujunya. Saya melihat dua gadis berjalan menuju alun-alun bersama-sama. Salah satu gadis itu berusia sekitar 20 tahun, dengan kulit lebih putih dari salju dan sepasang mata hitam yang menghiasi wajah cantiknya seperti bintang. Dia berjalan dengan ringan, dan kemeja birunya berkibar sedikit. Dikombinasikan dengan pemandangan di belakangnya, gadis itu tampak seperti peri yang berjalan keluar dari kanvas, dengan temperamen yang luar biasa dan menarik perhatian. Selain Lin Batian, banyak lelaki yang hadir juga melirik gadis itu. Gadis ini sangat cantik. Dilihat dari pakaiannya, sepertinya dia juga murid Sekte Wancao. Seru seseorang dengan suara rendah. Apa kau tidak mengenalnya? Ini adalah penerus terpilih dari gerbang Wancao, Iva, kata orang di sebelahnya. Apakah dia peri obat yang legendaris? Tanya pria itu dengan heran. Tidak, peri obat adalah tuannya, jawab orang di sebelahnya. Bagaimana menurutmu? Lin Batian menyentuh Fang Yu dengan bahunya dan bertanya sambil tersenyum. Fang Yu tidak mengatakan apapun. Lin Batian cukup lugas dalam kata-katanya dan tatapannya. Iva memperhatikan tatapan Lin Batian dan sedikit mengernyit. Kakak senior Iva, kedua orang itu sungguh tidak beradab. Apa kau mau aku membantumu memarahi mereka? Tanya kakak di sebelahnya dengan raut wajah kesal. Tidak, lupakan saja. Tuan masih menunggu kita. Ayo masuk dulu, kata Iva lembut. Iva dan adik perempuannya berjalan ringan menuju gerbang batu di depan. Halo,
rekan Tao, bisakah Anda tinggal? Tepat saat mereka melewati tim Fang Yu, Lin Batian tiba-tiba berbicara dan memanggil mereka untuk berhenti. Eva berhenti, berbalik dan menatap Lin Batian. Halo, ada yang bisa saya bantu? Tanya Eva sopan. Temanku merasa kau tampak familiar dan ingin mengenalmu lebih dekat. Apa kau bersedia? Tanya Lin Batian sambil menatap Fang Yu yang berdiri di sampingnya. Eva menatap Fang Yu dan tersenyum, kalian semua adalah tamu gerbang Wancao. Eva tentu saja bersedia bertemu dengan kalian. Adik perempuan yang berdiri di sebelah Eva menatap Fang Yu dengan ekspresi tidak ramah. Ada banyak orang yang diam-diam memperhatikan senior sister. Tetapi yang berani mendekatinya secara langsung hanyalah kedua orang ini. Nama saya Lin Batian, namanya Fang Yu. Saya ingin tahu nama lengkap Anda, rekan Taois. Tanya Lin Batian. Namaku Eva, dan aku murid sekolah kedokteran Sekte Wancao, jawab Eva. Nama yang bagus. Lin Batian mengangguk dan berkata, temanku. Tuan Lin, Tuan Fang, saya masih ada urusan. Bolehkah saya bertemu dengan kalian kalau ada waktu luang? Tanya Eva. Tentu saja, pergilah dan kerjakan pekerjaanmu dulu, kita bicara lagi nanti. Lin Batian menyeringai. Eva menundukkan kepalanya sedikit, memberi hormat, lalu menarik adik perempuannya yang mukanya memerah, dan berjalan menuju gerbang batu di depan. Kakak senior, kenapa kau tidak membiarkanku memarahi mereka? Setelah berjalan beberapa saat, adik perempuannya berkata dengan nada kesal. Adik Keke, kau harus mengubah sifat manjamu. Kedua tamu ini tidak melakukan kesalahan apapun, kenapa kau malah memarahi mereka? Eva menatap Keke dan berkata dengan cemberut. Bab 546, membuat segalanya sulit. Mereka jelas ingin bicara denganmu karena kecantikanmu. Pria seperti ini pikirannya kotor. Kakak senior, kau hanya peri yang tidak peduli dengan dunia fana. Kau tidak mengerti, kata Keke sambil cemberut. Kamu 3 tahun lebih muda dariku, seberapa banyak yang kamu ketahui? Eva tidak bisa menahan tawa. Aku baru mengerti, kata Keke keras kepala. Halo, kakak senior. Sambil mengobrol, mereka berdua berjalan melewati gerbang batu. Para murid di kedua sisi melihat Eva, berteriak serempak, dan memberi hormat. Sebagai penerus gerbang Wancao, Eva memiliki status absolut di antara murid-murid gerbang Wancao. Hei, kalau kamu periksa surat undangan, kamu harus periksa kedua orang itu dengan teliti. Mungkin ada yang salah dengan mereka. Keke menunjuk Fang Yu dan Lin Batian, lalu berkata kepada kedua murid yang bertugas memeriksa surat undangan. Baiklah, jawab kedua murid itu. Keke, Eva mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu. Oh, kakak senior Eva, guru pasti sudah menunggu kita dengan cemas, ayo cepat masuk. Keke mendorong Eva dan berjalan masuk. Eva tidak berdaya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di alun-alun. Karena pendekatan Lin Batian yang berani sebelumnya, banyak orang yang hadir memusatkan perhatian mereka padanya dan Fang Yu. Dari mana dua orang ini berasal? Mereka bahkan berani memprovokasi murid peri obat. Benar sekali, kamu bahkan tidak buang air kecil dan melihat wajahmu. Kamu benar-benar tidak tahu batasanmu sendiri. Aku sedikit iri pada mereka. Lagi pula, mereka bisa mengobrol dengan Eva. Banyak orang mulai berdiskusi dengan suara pelan. Apakah itu menyenangkan? Fang Yu menatap Lin Batian dan bertanya. Aku membantumu bertemu gadis-gadis. Kenapa kau tidak mengerti niat baikku? Lin Batian merentangkan tangannya. Mengenal seorang gadis dengan cara seperti ini. Pantas saja Sein dari Sekte Hanyu mengabaikanmu, kata Fang Yu ringan. Aku akan marah kalau kau menyebutkannya lagi, kata Lin Batian. Steve menatap dua orang di belakangnya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Di matanya, dua orang di depannya adalah pakar tingkat atas. Tapi saat ini, mereka sedang berdiskusi tentang bagaimana cara bertemu gadis-gadis. Perasaan ini sungguh aneh. Tepat ketika Fang Yu dan Lin Batian berdebat, seseorang tiba-tiba berteriak dari samping. Keluarga Yu ada di sini. Terdengar langkah kaki dari belakang. Ini adalah tim yang beranggotakan 5 orang. Fang Yu sangat akrab dengan dua di antara mereka. Mereka adalah saudara kandung Yu, Siji dan Nana, yang baru saja saya temui kemarin. Di depan Siji dan Nana ada seorang pria parubaya dengan kacamata berbingkai emas dan wajah cerah. Di belakang mereka bertiga ada dua pengikut di Martial Honor Realm. Itu Tianming. Aku tidak menyangka kepala keluarga Yu ada di sini. Seru seseorang. Halo, Patriark Yu. Di alun-alun, banyak orang berinisiatif untuk menyapa. Saat ini, keluarga Yu adalah salah satu keluarga terkemuka di Dongdu, dan tidak ada seorang pun yang ingin menyinggung mereka. Menghadapi salam dari semua sisi, Tianming tersenyum dan mengepalkan tinjunya, berkata, halo, semuanya. Nana menyilangkan lengannya di dada dan melirik sekelompok orang di depannya dengan pandangan jijik. Siji tersenyum dan mengangguk kepada semua orang yang menyapanya. Setelah mengucapkan salam, Tianming memimpin keempat orang di belakangnya dan berjalan menuju gerbang batu di depan.
Mereka memasuki gerbang batu dari sisi lain dan tidak memperhatikan Fang Yu dan Lin Batian yang sedang mengantri. Para pengikut Sekte Wan Chao yang bertugas memeriksa surat undangan membungkuk hormat ketika mereka melihat Tianming datang. Guru Yu. Tianming menoleh ke arah orang-orang di alun-alun dan berkata sambil tersenyum, semuanya, saya akan masuk dulu, kita bicara nanti. Setelah mengatakan itu, tim Tianming langsung berjalan menuju gerbang batu. Kenapa orang ini tidak perlu antri? Lin Batian mengerutkan kening dan berkata, keluarga Yu di Dongdu memiliki hubungan kerjasama dengan gerbang Wan Chao. Sebagian besar tanaman obat gerbang Wan Chao dijual melalui platform keluarga Yu. Mengingat hubungan antara keluarga Yu dan gerbang Wan Chao, hak istimewa ini tidak ada apa-apanya, kata Steve. Apakah pria dan wanita tadi adalah dua orang yang menerobos masuk ke Gunung Qiankun kemarin? Lin Batian menatap Fang Yu dan bertanya. Itu mereka, kata Fang Yu. Sepertinya kita terlalu lunak kemarin dan tidak memberi mereka hukuman yang cukup. Mereka masih hidup dan sehat secepat ini, kata Lin Batian. Selama percakapan, tim perlahan bergerak maju, dan segera tiba giliran Fang Yu dan kelompoknya. Steve menunjukkan surat undangan. Mereka berdua adalah temanku, kata Steve. Kedua murid itu mengangguk dan menatap Fang Yu dan Lin Batian dengan ekspresi tidak bersahabat. Baru saja Keke memberitahu mereka untuk mengawasi kedua orang ini dengan ketat, agar mereka tidak berani lalai. Bagaimanapun, Keke merupakan salah satu murid yang paling digemari dalam sekte pengobatan. Kalian berdua, minggir dulu, kata kedua murid itu dengan wajah tegas. Wajah Steve sedikit berubah, dan dia berkata, mereka berdua datang bersamaku untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Mereka berdua sangat mencurigakan, kita harus menyelidiki mereka secara menyeluruh. Kata kedua murid itu. Kalian, wajah Steve muram dan dia ingin berbicara. Kedua murid itu berwajah tegas. Sebagai anggota Sekte Wan Chao, meski dia hanya murid tingkat terendah, dia tetap sangat bangga. Mereka tidak peduli dengan identitas Steve dan lainnya. Tidak peduli siapapun Anda harus mematuhi peraturan kami. Jika tidak, silakan pergi. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkumis berjalan keluar dari balik gerbang batu. Penatua ketujuh. Kedua murid itu langsung membungkuk. Tetua ketujuh menyipitkan matanya, berjalan di depan Steve, melirik Steve, lalu menatap Fang Yu dan Lin Batian. Aura Lin Batian dan Fang Yu sepenuhnya tersembunyi, dan mereka tampak tidak berbeda dari orang biasa. Kalau tidak mau diperiksa, silakan berbalik dan pergi. Kami di Sekte Wan Chao tidak menerima tamu yang tidak mematuhi aturan, kata tetua ketujuh dengan dingin. Wajah Steve tampak sangat jelek, dan dia ingin mengatakan sesuatu. Tidak apa-apa, kamu masuk dulu. Kami akan bekerja sama dalam pemeriksaan. Namun saat ini, Fang Yu berkata pada Steve. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Yu, Steve tidak punya pilihan selain berjalan masuk ke gerbang batu terlebih dahulu. Kalian periksa, jelas tidak ada senjata tersembunyi padanya, kata Fang Yu sambil mengangkat tangannya. Cepat, Lin Batian juga mengangkat tangannya. Tetua ketujuh mendengus dingin dan berkata, kalian berdua, minggir dulu dan jangan halangi tamu di belakang masuk. Aku akan memeriksa kalian setelah tamu-tamu ini lolos pemeriksaan. Setelah mengatakan hal itu, tetua ketujuh meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan pergi. Kedua murid itu menatap Fang Yu dan Lin Batian dengan sedikit candaan di mata mereka. Sebenarnya tidak perlu diperiksa karena tidak ada seorang pun yang berani berbuat apapun di dalam gerbang Wan Chao. Jika kalian ingin masuk, minggirlah dulu, kata seorang murid. Fang Yu dan Lin Batian berjalan ke samping dan menunggu di dekat gerbang batu. Di alun-alun, banyak orang yang melihat kejadian itu tersenyum penuh kepuasan. Kamu pantas mendapatkannya. Ini konsekuensi menggoda Iva. Orang-orang zaman sekarang memang tidak punya banyak kemampuan, tapi mereka punya temperamen yang sangat buruk. Sambil bersandar di gerbang batu, Lin Batian menggelengkan kepala dan berkata, Ayah, apakah tidak apa-apa bagi kita untuk datang ke sini seperti ini hari ini? Siji bertanya dengan sedikit khawatir dalam perjalanan ke aula tempat konferensi alkimia diadakan. Tianming meliriknya dan berkata, keluarga Luo terlalu sibuk saat ini dan tidak akan datang untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Siji, kau benar-benar lebih feminin daripada wanita. Kau takut pada segalanya dan seganteng tikus, kata Nana di sampingnya dengan nada menghina. Siji sudah terbiasa dengan kata-kata kasar kakaknya dan tidak bereaksi. Tianming berbalik, menepuk bahu Siji, dan tersenyum, aku mengerti kekhawatiranmu, Siji. Tapi meskipun keluarga Luo datang hari ini, kita tidak takut. Pertama, mereka tidak punya bukti. Kedua, ini gerbang Wan Chao, mereka tidak berani bertindak. Ketiga, tuanmu, Tuan Fu juga akan ada di sini hari ini. Tuan Fu juga ikut, tanya Siji dengan ekspresi gembira di wajahnya. Yah, dia sangat tertarik dengan konferensi alkimia. Tianming mengangguk. Bagus sekali, dengan Tuan Fu di sini, keluarga Luo tidak akan pernah berani menyerang kita apapun yang terjadi. Kata Siji gembira. Namun, Siji,
ada satu hal yang kurang baik darimu, kata Tianming sambil mengerutkan kening. Ayah, apa yang tidak kulakukan dengan baik? Siji bertanya dengan ekspresi berubah. Kau bertingkah seperti pencuri yang bersalah sekarang. Tianming berkata, ini tidak akan berhasil. Jika keluarga Luo benar-benar datang dan menginterogasimu, maukah kau mengakuinya? Siji menjadi pucat dan tidak mengatakan apapun. Mulai sekarang, ingatlah bahwa kamu belum pernah melihat Stefano di Gunung Qiangun. Tianming berkata, kamu hanya perlu mengingat hal ini, dan jangan memikirkan hal lain. Bab 547, Alkemis Teratas. Aku mengerti, ayah. Siji mengangguk. Nana menatap Siji dan mendengus menghina. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang di alun-alun, dan sebagian besar dari mereka telah memasuki gerbang batu. Kalian berdua bisa pergi sekarang, kata kedua murid itu kepada Fang Yu dan Lin Batian. Fang Yu dan Lin Batian kemudian perlahan berjalan ke gerbang batu. Aku, Santo Batian, belum pernah dihukum berdiri selama bertahun-tahun. Sungguh pengalaman yang langka. Lin Batian mendesah sambil menatap langit. Kau sendiri yang menyebabkan semua ini terjadi dan kau menyeretku ke dalam masalah ini. Berhentilah mengeluh, kata Fang Yu. Kedua pria itu berjalan ke sudut jalan pegunungan di depan, tempat Steve sedang menunggu mereka. Aula tempat konferensi alkimia diadakan ada di depan. Ayo kita ke sana, kata Steve. Mereka bertiga berjalan bersama dan segera tiba di aula utama. Ini adalah menara kuno yang meliputi area yang luas, dan aula utama berada di lantai pertama menara. Karena kesulitan tadi, Fang Yu dan kelompoknya adalah kelompok terakhir yang tiba di aula. Pada saat ini, ada kerumunan orang padat berdiri di dalam aula. Di depan semua orang ada panggung tinggi yang terbuat dari batu. Ada lebih dari 20 orang berdiri di peron. Orang-orang ini semuanya tampak berusia 50-an atau 60-an. Kebanyakan dari mereka mengenakan topi persegi hitam dan memegang kompor kecil seukuran wajah manusia di tangan mereka. Selamat datang semuanya di konferensi alkimia. Total ada 29 alkemis yang berpartisipasi dalam konferensi ini. Ini adalah konferensi dengan jumlah alkemis terbanyak dalam 3 sesi terakhir. Kali ini, semua alkemis akan menunjukkan pencapaian terbaru mereka. Di atas panggung, tetua ketujuh, yang pernah bertemu sebelumnya, berbicara menggunakan ki sejatinya untuk memperkuat suaranya. Apa tujuan utama konferensi alkimia? Fang Yu bertanya pada Steve yang berdiri di sampingnya. Setiap alkemis akan memamerkan pil yang telah mereka buat, dan jika ada di antara penonton yang tertarik, mereka dapat langsung memesan dan membeli pil dalam jumlah besar, kata Steve. Sebenarnya ini mirip dengan pameran produk. Oh, Fang Yu mengangguk. Apakah mereka yang disebut alkemis? Lin Batian bertanya dengan heran. Yah, mereka seharusnya para alkemis yang berpartisipasi dalam konferensi alkimia ini dan bertanggung jawab atas demonstrasinya. Steve diterima. Lin Batian membuka mulutnya dan menatap Fang Yu. Jangan ribut-ribut. Untung saja sekarang masih ada profesi alkemis, kata Fang Yu. Tapi orang-orang ini tidak memiliki jejak aura tungku alkimia, dan mereka mungkin belum pernah mengolah api alkimia. Lagi pula, tungku di tangan mereka sekecil mangkuk nasi. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Kata Lin Batian. Fang Yu tidak mengatakan apapun. Memang, jika orang-orang yang berdiri di panggung ini ditempatkan 2000 tahun yang lalu, tidak seorang pun dari mereka dapat dianggap sebagai seorang alkemis. Namun pada zaman sekarang, energi spiritual menipis, seni bela diri mengalami kemunduran, dan kita tidak dapat meminta terlalu banyak. Fang Yu tertarik melihat tingkat pil yang dapat dibuat oleh para alkemis saat ini. Steve tampak malu ketika mendengar komentar Lin Batian pada sekelompok alkemis di atas panggung. Tahukah Anda, alkemis memiliki status yang sangat tinggi di dunia bela diri, dan sebagian besar seniman bela diri sangat menghormati alkemis. Karena sangat sedikit orang yang dapat menguasai seni alkimia. Namun dalam kata-kata Lin Batian, sekelompok alkemis di atas panggung tampak konyol seperti badut. Setelah berpikir sejenak, Steve berkata, Tuan Lin, sebenarnya, orang-orang di atas panggung bukanlah para alkemis papan atas. Lihat, sudah kubilang, pasti ada yang lebih kuat. Orang-orang di atas panggung ini tidak bisa dianggap alkemis. Lin Batian tersenyum pada Fang Yu. Alkemis terbaik berasal dari garis keturunan alkimia Sekte Wan Chao. Menurut berita sebelumnya, mereka seharusnya mengirim seorang tetua alkimia ke panggung untuk demonstrasi nanti, kata Steve. Petik 2. Selanjutnya, silakan undang tetua Aref dari silsilah dan dao kita untuk naik ke atas panggung. Teriak tetua ketujuh di atas panggung dengan lantang. Para penonton pun bertepuk tangan meriah. Penatua Aref, kudengar dia masih sangat muda, kurang dari 50 tahun. Kamu bisa menjadi sesepuh garis keturunan pil dao di usia 50. Ya, aku dengar bakatnya dalam alkimia sungguh menakjubkan. Terdengar seruan dari kerumunan. Di panggung tinggi, seorang lelaki tua berjubah hijau dengan janggut panjang terurai berjalan di depan kerumunan. Seperti alkemis lainnya, ia mengenakan topi persegi dan memegang tungku. Ketika Lin Batian melihat orang ini, dia sangat kecewa.
Apakah ini alkemis top? Selain sedikit api alkimia, dia tidak berbeda dengan yang lain di atas panggung, kata Lin Batian menatap Steve. Steve menyentuh dahinya dan berkata, Tuan Lin, silakan lanjutkan membaca. Kekuatan garis keturunan alkimia Sekte Wan Chao diakui sebagai yang terkuat di seluruh Tiongkok. Jangan melihat sesuatu hari ini dengan mata masa lalu, kalau tidak, kamu akan terkejut 24 jam sehari, kata Fang Yu. Baiklah, mulai sekarang, aku akan berusaha untuk tidak banyak bicara, kata Lin Batian. Setelah Penatua Aref keluar, konferensi alkimia resmi dimulai. Di kedua sisi aula berdiri banyak pengikut Sekte Wan Chao, beberapa dari Sekte Pengobatan dan beberapa dari Sekte Alkimia. Tidak banyak kesempatan untuk melihat para tetua garis keturunan alkimia membuat ramuan dengan mata kepala sendiri, jadi mereka semua datang ke sini untuk belajar. Iva dan Keke juga berdiri di antara kelompok murid ini. Saudari senior Iva, ini tetua Aref. Pil Huiling yang ia kembangkan dan sempurnakan adalah salah satu pil terpopuler di pasaran pil tahun lalu. Konon, banyak tetua di sekte ini yang memintanya untuk membelinya, tetapi tidak berhasil. Kata Keke bersemangat. Ya, aku tahu, kata Iva. Apakah dia akan mendemonstrasikan proses penyempurnaan pil Huiling hari ini? Tanya Keke. Mustahil. Dengan begitu banyak alkemis di sini, tidak ada jaminan mereka tidak akan mempelajarinya, kata Iva sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Jadi apa yang akan dia tunjukkan? Aku sangat menantikannya, kata Keke. Di lantai 2 aula, beberapa tetua juga melihat ke arah panggung. Bagi Sekte Wan Chao, kepentingan yang melekat pada jalur alkimia jauh melebihi jalur pengobatan. Selanjutnya, Penatua Aref akan memimpin dan mendemonstrasikan proses penyempurnaan pil roh pengumpulan kecil. Umumkan Penatua ke-7. Setelah mendengar kata-katanya, banyak orang yang memahami dao alkimia menunjukkan kekecewaan di wajah mereka. Pil roh pengumpulan kecil adalah jenis ramuan yang paling umum. Setiap alkemis tahu cara memurnikannya. Penatua Aref melihat reaksi orang-orang di bawah panggung dan tersenyum menghina. Apa yang ingin dimurnikannya bukanlah pil roh pertemuan kecil biasa, melainkan pil roh pertemuan kecil bermutu tinggi. Diam, tetua Aref mengucapkan dua kata ini. Aula yang semula berisik langsung menjadi sunyi. Penatua Aref dengan lembut menepuk tungku kecil di tangannya. Kompor itu terbang tepat di depannya dan melayang di udara. Penatua Aref menggerakkan tangan kanannya sedikit, dan beberapa ramuan obat muncul di tangannya, yang ia lemparkan ke dalam tungku. Lalu ia mengulurkan tangan kirinya ke depan, dengan telapak tangannya menghadap ke dasar tungku kecil. Wow! Api biru menyala di telapak tangan kirinya. Wow! Terdengar teriakan kaget di aula. Dan tembak. Ini api alkimia. Menggunakan api alkimia yang diolah sendiri untuk membuat ramuan adalah ranah tertinggi bagi seorang alkemis. Pil yang dibuat dengan cara ini jelas bukan pil biasa. Pada saat itu, semua orang yang hadir merasa seperti ditampar di wajah. Awalnya saya pikir tidak ada yang menarik tentang Penatua Aref yang memurnikan pil roh pengumpul kecil. Namun, penyalaan api alkimia yang tiba-tiba membuat mereka tercengang. Para alkemis di atas panggung menatap Penatua Aref dengan keterkejutan dan kekaguman besar di wajah mereka. Ini adalah fondasi garis keturunan alkimia Sekte Wan Chao. Siapapun yang lebih tua dapat menggunakan api alkimia. Hanya alkemis seperti mereka yang mengerti betapa sulitnya menumbuhkan api alkimia. Tidak lama setelah api pil dinyalakan, Penatua Aref menggoyangkan tangan kanannya, dan sebuah tutup muncul di atas tungku obat kecil. Ekspresi Penatua Aref serius. Ia menggerakkan tangan kirinya sedikit, dan api ramuan menyala di sepanjang pinggiran tungku obat kecil itu. Ini berlangsung selama lebih dari 10 detik, dan kemudian tangan kiri Penatua Aref bergetar hebat. Tungku obat kecil itu bergetar. Api di tangan tetua Aref padam. Dia mengangkat tungku obat kecil itu dengan satu tangan, menatap wajah-wajah linglung di bawah, dan berkata, pil pengumpul roh kecil telah disempurnakan. Begitu cepat. Terdengar lagi seruan dari para penonton. Meskipun pil roh pengumpul kecil merupakan ramuan yang paling umum, dibutuhkan waktu tertentu untuk memurnikannya, setidaknya 15 menit. Tetapi Penatua Aref hanya butuh waktu kurang dari 1 menit. Inilah alkemis ulung. Penatua Aref membuka tutup tungku obat. Aroma obat mulai tercium dari podium dan tercium ke hidung semua orang di bawah panggung. Pil pengumpul roh ini hanya kecil, tapi aromanya seperti obat. Kualitasnya pasti sangat tinggi, kata beberapa murid dao pengobatan. Ya, ini adalah pil roh pengumpul kecil kualitas terbaik. Tetua Aref mengelus jenggotnya dan tersenyum. Ramuan bermutu tinggi. Hanya butuh waktu kurang dari 1 menit untuk menyempurnakannya. Baik di dalam maupun di luar panggung, semuanya sangat terkejut. Lin Batian melihat ekspresi terkejut orang-orang di sekitarnya, menggertakkan giginya, tetapi tetap tidak dapat menahan diri dan tertawa. Suasana hening di sekitar saat itu, jadi tawanya sangat kentara. Semua orang di aula melihat ke arah sumber tawa. Bab 548, Pil Pengembalian Besar. Semua orang tampak tidak ramah. Karena tawa Lin Batian jelas merupakan tawa bercanda.
Tidak peduli mengapa dia tertawa seperti itu tidak menyenangkan dalam situasi serius seperti itu. Sahabatku, jika kau punya pendapat, silakan berbagi, kata Penatua Aref sambil mengerutkan kening. Lin Batian menatap Tetua Aref dan tersenyum, mungkin menyakitkan jika mengatakannya keras-keras, apakah kamu yakin ingin aku memberitahumu? Melukai orang, tidak apa-apa, katakan saja padaku. Penatua Aref memaksakan senyum, tetapi ditambah dengan alisnya yang berkerut, ekspresinya tampak sangat aneh. Baiklah, aku akan jujur. Lin Batian menatap tungku alkimia dan berkata, pilmu ini bukan pil berkualitas tinggi. Setelah mendengar kata-kata ini, orang-orang di sekitar memandang Lin Batian seolah-olah dia orang bodoh. Aroma obat yang begitu kuat memenuhi seluruh aula. Jika ini tidak dianggap kualitas terbaik, lalu jenis ramuan apa yang dianggap kualitas terbaik? Anak ini dari siapa? Dia tidak tahu apa-apa tentang alkimia. Kalau bukan kualitas terbaik, lalu apa? Tanya Penatua Aref dengan ekspresi semakin muram. Ini bukan produk biasa, hanya bisa dianggap sebagai produk kelas menengah, kata Lin Batian. Nyaris tidak masuk kelas menengah. Pada titik ini, seluruh hadirin meledak dalam diskusi panas. Hei, kalau kamu nggak ngerti dao alkimia, jangan ngomong sembarangan. Ini bukan rumahmu. Tepatnya, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu? Keluar, jangan pamer di sini, ini gerbang Wan Chao. Di panggung tinggi, sesepuh ketujuh yang berdiri di samping memiliki wajah yang gelap. Karena dia mengenali Lin Batian dan Fang Yu. Kedua orang ini pasti sengaja membuat masalah karena kejadian di depan gerbang batu tadi. Mereka harus diusir dan dimasukkan dalam daftar hitam, dan tidak boleh lagi diberikan tanaman obat. Di tengah kerumunan, Keke menarik lengan Iva dan berkata, kakak senior Iva, sudah kubilang, kan? Kedua orang ini sama sekali bukan orang baik. Mereka hanya orang bodoh yang sengaja datang ke sini untuk membuat masalah. Iva sedikit mengernyit saat melihat Lin Batian dan Fang Yu yang dikepung kerumunan namun masih tampak tenang. Dari sudut pandang intuitif, apa yang dikatakan Lin Batian terlalu arogan. Dan mengatakannya di depan semua orang bahkan lebih kasar dan tidak sopan. Sekte Wan Chao tidak seperti sekte lain, terutama garis keturunan alkimia, yang memiliki status lebih tinggi. Sekarang Lin Batian sudah membuka mulutnya, akan sulit untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sisi lain kerumunan, Siji dan Nana menatap Lin Batian dengan cemberut, merasa bahwa orang ini tampak familiar. Nana, apakah orang ini terlihat seperti tekad kuat yang kita lihat di kaki Gunung Qiankun kemarin? Tanya Siji dengan suara rendah. Nana menatap Lin Batian dengan cemberut. Ia memikirkannya dengan saksama dan merasa memang ada beberapa kesamaan, tetapi tidak sepenuhnya mirip. Seharusnya bukan dia, itu hanya surat wasiat pelindung. Mustahil itu menjadi manusia sungguhan dan datang ke tempat ini, kata Nana. Yah, aku juga berpikir itu tidak mungkin, kata Siji. Dari sudut pandang mereka, mereka hanya bisa melihat Lin Batian, tetapi tidak Fang Yu yang berdiri di samping Lin Batian. Jika tidak, mereka pasti akan sampai pada kesimpulan yang berbeda. Dan penampilan Lin Batian memang telah berubah. Kemarin di kaki Gunung Qiankun dia berubah wujud menjadi manusia untuk pertama kalinya, dan dia sedikit mempercantik penampilannya. Namun kemudian, di bawah sindiran Fang Yu, dia harus mengubah wajahnya kembali ke penampilan aslinya dan mengganti pakaiannya menjadi pakaian modern. Itulah sebabnya Siji dan Nana tidak dapat mengenalinya. Di panggung tinggi, tetua ketujuh memiliki ekspresi yang sangat muram di wajahnya, dan hendak berbicara untuk mengusir Lin Batian dan Fang Yu. Namun, saat ini, Penatua Aref berkata, sepertinya teman saya memiliki pemahamannya sendiri tentang ilmu alkimia. Lalu, bisakah Anda menunjukkan apa yang dianggap sebagai ramuan tingkat tinggi? Tentu saja, tapi kau harus meminjamkanku tungku alkimia, kata Lin Batian. Kamu bahkan tidak punya tungku alkimia, dan kamu berani mengklaim bahwa kamu mengerti jalan alkimia. Sang alkemis di panggung tinggi memiliki kilatan penghinaan di matanya. Di mata mereka, Lin Batian hanyalah seorang badut yang mencari pusat perhatian. Baiklah. Tetua Aref menggoyangkan tangan kirinya, dan pil pengumpul roh kecil di dalam tungku terbang keluar. Kemudian, Penatua Aref memberikan dorongan ringan, dan tungku alkimia terbang menuju posisi Lin Batian dengan kecepatan yang sangat cepat. Lin Batian mengangkat tangannya dan ingin menangkap tungku alkimia. Pada saat ini, Penatua Aref melengkungkan sudut mulutnya sambil menyeringai. Tungku alkimia mengandung kekuatan tersembunyi yang tidak dapat diserap oleh orang biasa. Boom! Namun detik berikutnya, Lin Batian dengan mudah meraih tungku alkimia di tangannya. Penatua Aref tertegun, dan menatap Lin Batian dengan tatapan lebih galak. Kita masih butuh beberapa bahan untuk menyempurnakan pil ini, kata Lin Batian. Penatua Aref tidak mengatakan apapun dan mengayunkan tangan kanannya. Sebuah tas penyimpanan kecil dilemparkan ke Lin Batian. Lin Batian mengambil tas penyimpanan itu, melihatnya, dan berkata sambil tersenyum, ada banyak jenis herbal di dalamnya. Kalau begitu aku akan mulai. Orang-orang di sekitar tanpa sadar mundur beberapa langkah.
Fang Yu dan Steve juga mundur beberapa langkah, meninggalkan Lin Batian di antara kerumunan. Karakter Lin Batian yang suka pamer tidak berubah selama ribuan tahun. Tetapi hampir setiap kali ia mencoba pamer, ia berhasil dengan sempurna. Satu-satunya kali dia gagal adalah ketika dia bertemu Fang Yu. Justru karena pengalaman gagal itulah Lin Batian dan Fang Yu menjadi sahabat baik. Namun saat ini, Fang Yu tidak ingin menjadi pusat perhatian bersama Lin Batian. Dia datang ke Dongdu dengan hal yang lebih penting untuk dilakukan. Lin Batian memasukkan ramuan herbal ke dalam tungku alkimia segenggam demi segenggam dengan gerakan kasar. Para alkemis di panggung menggelengkan kepala saat menonton. Dalam proses alkimia, setiap tautan sangat penting dan akan memengaruhi kualitas produk akhir. Dan metode Lin Batian dalam melemparkan sesuatu secara acak menunjukkan bahwa ia seorang amatir pada pandangan pertama. Apa yang dia masukkan sama sekali bukan ramuan untuk memurnikan pil roh pengumpulan kecil, kata seorang alkemis setelah memperhatikan hal ini. Dia bahkan tahu resep pil roh pengumpul kecil, tapi berani bicara omong kosong. Itu hanya karena tetua Aref pemarah. Kalau aku pasti sudah mengusirnya sejak lama, kata alkemis lain. Penatua Aref menatap Lin Batian dengan tatapan mata yang semakin dingin. Awalnya dia mengira Lin Batian punya beberapa keterampilan, tetapi sekarang tampaknya dia tidak punya dasar dalam alkimia sama sekali. Wow! Pada saat ini, Lin Batian menutup-tutup tungku alkimia, dan bola api emas besar tiba-tiba menyala di telapak tangan kirinya. Hembusan napas panas dan murni langsung memenuhi seluruh aula. Ini. Di lantai 2 aula, wajah beberapa tetua dari garis keturunan alkimia berubah drastis. Aura macam ini, warna api. Ini api alkimia kelas 9. Sekalipun tidak, setidaknya itu adalah api alkimia kelas 7. Bagaimana orang ini bisa mengembangkan api alkimia tingkat tinggi seperti itu? Tahukah kamu, dalam seluruh garis keturunan alkimia mereka, Penatua Harits, yang memiliki senioritas terpanjang dan kekuatan terkuat, hanya mampu mengolah api alkimia tingkat 3. Penatua Aref di panggung tinggi juga terkejut, matanya penuh ketidakpercayaan. Baiklah. Setelah beberapa detik, api di telapak tangan kiri Lin Batian padam. Aroma obat yang sangat kuat terpancar dari tungku alkimia dan memenuhi seluruh aula hanya dalam beberapa detik. Aroma obat semacam ini bukan sekadar aroma biasa, bahkan memiliki efek meningkatkan semangat seseorang. Siapapun yang mencium wangi obat ini merasa rileks dan bahagia, mata dan telinganya jernih. Level ini dianggap kualitas terbaik, kata Lin Batian sambil membuka tutupnya. Setelah tutupnya dibuka, aroma obatnya semakin kuat, sehingga orang-orang di sekitar mendesah lega. Pil pengumpulan roh kecil terlalu sederhana. Ini pil pengembalian besar, kata Lin Batian. Pil pengembalian besar. Sang alkemis di panggung membuka mulutnya lebar-lebar hingga dapat memasukkan sebutir telur, wajahnya penuh keterkejutan. Pil pengembalian besar adalah ramuan berkualitas tinggi. Resepnya sangat langka dan proses pemurniannya cukup sulit. Fungsi pil pengembalian besar adalah menyelamatkan nyawa. Membawa pil pengembalian besar sama saja dengan memiliki nyawa ekstra. Oleh karena itu, pil pengembalian besar dapat terjual habis di pasar pil. Pria ini tampaknya memurnikannya dengan santai, tetapi dia sebenarnya memurnikan pil pengembalian agung yang ingin dibeli oleh kebanyakan orang yang hadir tetapi tidak bisa. Menakjubkan. Hei, Guru, apakah Anda menjual pil pengembalian besar ini? Saya bersedia membayar mahal. Saat itu, seseorang yang bereaksi cepat berkata dengan lantang. Setelah dia memimpin, banyak orang bereaksi dan mulai berteriak satu demi satu. Guru, saya bisa menawarkan harga tertinggi untuk pil pengembalian besar ini. Guru, jangan coba-coba. Aku tidak akan menjualnya. Lin Batian tersenyum tipis dan melihat ke kiri. Aku ingin memberikan pil pengembalian besar ini kepada teman Tao ini atas nama temanku. Bab 549, Niat Membunuh yang Besar. Arah yang dilihat Lin Batian persis berada di tempat Iva berdiri. Begitu dia selesai berbicara, Lin Batian meraih pil pengembalian besar dengan cahaya putih redup dan melemparkannya ke arah Iva. Saat pil pengembalian besar terbang di udara, aroma obat yang dipancarkannya semakin menawan. Semua orang di aula itu meneteskan air liur melihatnya. Pil pengembalian besar berhenti di depan Iva dan melayang di udara. Kakak senior Iva, cepatlah dan rebut dia, atau orang lain akan merebutnya. Mencium aroma obat yang datang dari toko, Keke berkata dengan bersemangat. Iva melirik Lin Batian di kejauhan, tetapi Lin Batian menunjuk Fang Yu yang berdiri di tengah kerumunan di dekatnya. Kakak senior, cepat ambillah. Desak Keke saat melihat Iva masih berdiri linglung. Aku tidak bisa, kata Iva. Oh, apa yang tidak bisa? Keke mengulurkan tangannya, meraih pil pengembalian besar, lalu memaksakannya ke tangan Iva. Keke, kamu. Wajah Iva berubah cemas. Kakak senior, ini pil pengembalian besar. Katanya mau diberikan kepadamu, jadi ambil saja, kata Keke. Iva memegang pil pengembalian besar yang hangat di tangannya dan menatap Lin Batian dan Fang Yu di kejauhan, mata indahnya berbinar dengan cahaya aneh.
Siapakah kedua orang ini? Pil pengembalian besar dikirim begitu saja, dan orang-orang di aula menghela napas. Tetapi pada saat yang sama, mereka semua memiliki ide yang sama dalam pikiran mereka. Saya harus mengenal Lin Batian nanti. Mungkin tidak banyak alkemis level ini di seluruh Tiongkok. Mereka sulit ditemukan. Di lantai 2 aula, sekelompok tetua dari Sekte Wan Chao yang tadinya menonton kini menatap Lin Batian dengan tatapan panas. Jika kita dapat merekrut Lin Batian ke Sekte Wan Chao, ini, aku akan mengembalikan tungku alkimia dan tas penyimpananmu. Lin Batian mengambil kedua benda itu dan melemparkannya ke atas panggung. Penatua Aref tidak punya waktu untuk bereaksi dan terkena kedua benda ini. Maaf, kata Lin Batian. Tidak apa-apa, Penatua Aref mengambil tas penyimpanan dan tungku alkimia dari tanah dan berkata dengan rendah hati. Pada saat ini, cara dia memandang Lin Batian seolah-olah dia sedang memandang dewa. Belum lagi pil pengembalian besar, hanya api alkimia yang diperkirakan di atas tingkat ke-7 saja yang layak disembah. Tetua ke-7, yang berdiri di sisi panggung, teringat akan kesulitan yang pernah ia hadapi bersama Lin Batian dan Fang Yu. Selain merasa takut, pipinya juga terasa panas. Barusan dia mengira Lin Batian datang untuk cari masalah, tapi ternyata dia seorang master. Tetapi apapun yang terjadi, ia masih harus mengendalikan situasi. Konferensi alkimia kita berlanjut, silakan sambut yang berikutnya, kata tetua ke-7. Sang alkemis yang namanya disebut berubah wajahnya menjadi ungu. Setelah Lin Batian memurnikan ramuan, bagaimana mungkin dia, yang bahkan belum mengolah api ramuan, memiliki wajah untuk tampil di atas panggung. Untuk sesaat, suasana terasa canggung dan membeku. Kau bahkan harus menginjak lawan selevel ini. Apa kau benar-benar bahagia? Fang Yu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Percayalah, aku benar-benar tidak bermaksud pamer kali ini, kata Lin Batian, tapi kau harus tahu bahwa aku mulai mempraktikkan Taoisme dengan alkimia. Bagaimana aku bisa tahan melihat penampilan buruk para alkemis itu? Ini terakhir kalinya. Jangan bikin masalah lagi. Kita punya urusan penting di Dongdu, Fang Yu memperingatkan. Baik itu mencari somer atau sisa-sisa potensial istana Xian, mengungkap identitas seseorang terlalu dini hanya akan mendatangkan bahaya. Untungnya, perhatian semua orang tertuju pada Lin Batian saat ini, dan tidak banyak orang yang memperhatikan Fang Yu. Tidak apa-apa, kalau kita tidak mau ketahuan, kita bisa menyamar lagi. Ayo kita keluar dulu. Lin Batian mengerjap ke arah Fang Yu. Fang Yu mengerti apa yang dimaksud Lin Batian. Saat ini, tampil dalam gambar yang berbeda tampaknya menjadi pilihan yang lebih baik. Jadi, mereka berdua meninggalkan kerumunan dengan gerakan-gerakan yang tidak terduga tanpa diketahui oleh siapapun. Steve memperhatikan kedua pria itu pergi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sekitar 2 menit kemudian, dua orang kembali masuk ke kerumunan dan berdiri di depan Steve. Kedua pria itu memiliki bentuk tubuh yang mirip, tetapi fitur wajah yang berbeda. Salah satu di antara mereka berpenampilan kasar dan garang, dengan janggut tebal. Orang lainnya memiliki wajah yang tampan, kulit yang cerah, dan seorang pemuda yang anggun. Bagaimana, kau tidak mengenaliku, kan? Tuan Muda Yu menatap Steve, menggoyangkan kipas kertas di tangannya, dan tersenyum. Apakah Anda, Tuan Lin? Tanya Steve dengan heran. Baiklah, agar langkah selanjutnya lebih mudah, kita akan menunjukkan diri kita dalam gambar ini nanti. Di depan umum, cobalah berpura-pura tidak mengenal kami. Pria berjanggut itu menoleh ke Steve dan berkata, Anda, Tuan Fang. Steve bahkan lebih terkejut. Gambar ini tidak buruk, kata Lin Batian sambil tersenyum. Tidak buruk, jawab Steve. Konferensi alkimia masih berlangsung. Karena tindakan Lin Batian, suasana seluruh konferensi alkimia tiba-tiba menjadi aneh. Sang alkemis yang tengah memperagakan keterampilan alkimianya di atas panggung tampak kurang percaya diri dan penampilannya tampak lesu. Para penonton di sana pun makin bosan. Ini juga sifat manusia. Setelah melihat pil pengembalian besar, siapa yang ingin melihat pil pengumpulan kecil? Konferensi alkimia ini baru saja dirusak oleh guru itu. Beberapa tetua di lantai 2 mendesah pelan. Akan tetapi, sekalipun suasananya dingin, apa yang perlu ditampilkan tetap harus ditampilkan. Orang-orang yang hadir tidak berani tidak menghormati gerbang Wan Chao dan tetap tinggal. Membosankan, haruskah kita pergi sekarang? Lin Batian bertanya pada Fang Yu di sampingnya. Fang Yu juga merasa akan sulit menemukan petunjuk tentang somer di konferensi alkimia. Tepat saat Fang Yu hendak berbicara, alisnya berkerut. Niat membunuh yang luar biasa datang dari belakang. Sesuatu sedang terjadi. Fang Yu dan Lin Batian saling berpandangan dan berbalik melihat gerbang. Beberapa sosok muncul di gerbang. Totalnya ada 16 orang, semuanya mengenakan jubah hitam dengan karakter Luo di dada mereka. Kelompok orang ini semuanya adalah pejuang, dan kultivasi mereka berada di atas alam kehormatan bela diri. Kekuatan mereka sangat dahsyat. Di mana Tianming? Teriak pria yang berdiri di depan tim dengan suara serak.
Suara yang dihasilkannya diperluas dengan energi aslinya dan sangatlah kuat. Raungan itu menyakitkan gendang telinga manusia yang tidak siap dengan peringatan. Semua orang di aula berbalik dengan panik dan melihat 16 prajurit berpakaian hitam. Tetua ketujuh di panggung bereaksi cepat. Ia melompat ke belakang kerumunan dan berdiri di depan ke-16 prajurit berpakaian hitam. Ini gerbang Wan Chao. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya tetua ketujuh dengan wajah muram. Saya Lonyang Luo, saya mencari anjing tua Tianming. Kata pria yang berdiri di depan sambil menggertakkan giginya. Matanya merah dan penuh niat membunuh. Hal yang sama berlaku bagi 15 prajurit yang berdiri di belakangnya. Aura pembunuh itu membuat semua orang di aula belakang merasa ketakutan. Kelompok prajurit ini berasal dari keluarga Luo, dan yang berdiri di depan adalah kepala keluarga Luo, Lonyang. Kebanyakan orang di aula itu berasal dari Dongdu, dan mereka tahu sesuatu tentang kebencian antara keluarga Luo dan keluarga Yu. Namun, dalam sekitar 1 dekade terakhir, kedua keluarga tersebut selalu berkonflik mengenai hal-hal sepele, tetapi tidak pernah ada situasi seperti ini di mana mereka berhadapan langsung dengan pintu rumah masing-masing. Melihat momentum keluarga Luo, mereka siap memakan orang. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Meskipun semua orang yang hadir agak takut, mereka juga sangat penasaran pada saat yang sama. Keluarga Yu dan keluarga Luo sama-sama keluarga papan atas. Akan menarik untuk menyaksikan pertarungan antara kedua keluarga ini. Tuan Luo, jika ada yang ingin Anda tanyakan kepada Tuan Yu, Anda bisa pergi ke keluarga Yu untuk mencari seseorang. Mengapa Anda menerobos masuk ke aula utama Sekte Wan Chao kami? Beberapa tetua Sekte Wan Chao di lantai 2 turun dan berdiri di depan Lonyang. Aku tahu si Tua Yu ada di sini. Aku hanya ingin menemukannya. Aku tidak punya niat jahat terhadap gerbang Wan Chao. Kata Lonyang dingin. Tapi Patriark Luo sekarang telah memaksa masuk ke aula utama Sekte Wan Chao kami, melanggar aturan kami, kata Penatua Red, yang berasal dari Sekte Kedokteran, sambil mengerutkan kening. Lonyang terengah-engah, berusaha keras menekan niat membunuh dan amarah di dadanya. Dia baru saja menerima kabar dari keluarga bahwa ketika Stefano pergi ke Gunung Qiankun kemarin, tim saudara-saudari Yu juga hadir. Stefano tidak punya musuh bebuyutan di Huaibei. Satu-satunya orang yang bisa melakukan hal seperti membunuh dan membakar mayat adalah keluarga Yu, yang sangat ia benci. Setelah mengetahui berita itu, Lonyang kehilangan akal sehatnya. Dia mendengar bahwa Tianming telah membawa saudara-saudari Yu ke gerbang Wan Chao, jadi dia memimpin pasukan elit keluarga untuk membunuh mereka. Dia tidak menginginkan apapun sekarang, dia hanya ingin membunuh Tianming dan anak-anaknya untuk membalas kematian tragis Stefano. Untuk ini, bahkan jika itu berarti menyinggung gerbang Wan Chao, ia tidak akan ragu. Bab 550, Pertarungan Sengit. Tetua-tetua sekalian, aku sama sekali tidak berniat menjadi musuh Sekte Wan Chao, tapi aku harus bertemu si Tua Yu hari ini. Kata Lonyang dengan suara berat. Para tetua semuanya mengerutkan kening, tampak tidak senang. Selama bertahun-tahun, gerbang Wan Chao tidak pernah mengalami kejadian seperti itu. Keluarga Luo memang keluarga teratas di Dongdu, tetapi gerbang Wan Chao tidak takut. Tuan Luo, jika Anda bersikeras melakukan ini, maka kami, kata Penatua Red dengan wajah muram. Biar aku saja yang mengurusnya. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Itu Tianming dan kelompoknya. Tianming, bersama Nana, Siji dan 2 pengikutnya, berjalan perlahan ke depan Lonyang. Para tetua, saya minta maaf karena telah merepotkan kalian hari ini. Ini salah saya. Tianming membungkuk kepada para tetua Sekte Wan Chao lalu berkata, masalah ini disebabkan oleh saya. Saya pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Para tetua Sekte Wan Chao saling berpandangan, lalu menangkupkan tangan dan mundur beberapa langkah. Tianming berbalik dan menatap Lonyang. Menghadapi 16 prajurit yang agresif dan pembunuh di atas alam kehormatan bela diri, Tianming tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut di wajahnya, tetapi malah dipenuhi dengan senyuman lembut. Namun Siji yang berdiri di belakangnya merasa sedikit takut dan mengepalkan tinjunya. Di sisi lain, Nana tampak tak kenal takut, bahkan memandang Lonyang dan yang lainnya dengan sedikit jijik. Anjing Tua Yu, aku akan mengambil nyawamu hari ini. Lonyang meraung, dan auranya tiba-tiba melonjak. Tuan Luo, aku sudah menduga kau akan datang menemuiku, kata Tianming ringan. Kau telah membunuh anakku, dan aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Geram Lonyang. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir terkejut. Putra Lonyang, Stefano, sudah mati. Stefano terkenal di dunia seni bela diri Dongdu. Dia adalah seorang jenius seni bela diri yang terkenal. Dia mewakili harapan bagi masa depan keluarga Luo. Dia meninggal begitu saja. Tidak heran Lonyang datang langsung ke pintu saya. Ya Tuhan, Stefano sudah mati. Ini terlalu, sesuatu yang besar pasti akan terjadi hari ini. Apakah keluarga Yu benar-benar melakukan ini? Apakah mereka punya nyali untuk melakukan ini? Semua orang berbicara dengan suara pelan. Aku menerima kabar pagi ini bahwa Stefano menghilang di Gunung Qiankun. Dan kebetulan anak-anakku pergi ke Gunung Qiankun kemarin.
Jadi aku tahu kau akan datang mencariku, kata Tianming sambil menggelengkan kepala dan mendesah, tapi aku tidak menyangka Stefano benar-benar. Sungguh disayangkan. Anjing tua, apa kau masih berpura-pura? Keluarga Luo kita tidak pernah punya musuh di Weibei. Siapa lagi selain keluargamu yang akan melakukan hal seperti itu? Mata Lonyang melotot dan merah, sungguh menyeramkan. Tuan Luo, harap tenang. Tianming sedikit mengernyit dan berkata, kami belum pernah melakukan hal seperti itu dan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Sejak saya menjabat sebagai tuan keluarga Yu, filosofi saya adalah perdamaian. Kami tidak akan pernah bertindak kecuali benar-benar diperlukan. Lagi pula, kultivasi Stefano lebih tinggi daripada Shiji dan Nana. Bagaimana mungkin mereka berdua bisa membunuh Stefano? Saya harap Patriark Luo dapat mempertimbangkan poin-poin ini dengan saksama. Ekspresi Lonyang terus berubah. Dia menatap Nana. Nana tampak acuh tak acuh dan memandang Lonyang. Lonyang memandang Shiji lagi. Shiji sedikit bergidik dan segera menghindari pemandangan itu. Anjing tua Yu, sebanyak apapun kau bicara, percuma saja. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan keluarga Yumu. Geram Lonyang. Tianming menyipitkan matanya sedikit, senyum di wajahnya menghilang, dan dia berkata dengan muram, Tuan Luo, saya sudah mengatakan semua yang seharusnya saya katakan. Jika Anda bersikeras menjebak keluarga Yu kami tidak akan menerimanya. Banyak sekali orang yang menonton di sini. Kalau kamu yang bergerak duluan, jangan salahkan kami kalau melawan. Gigi Lonyang bergemeletuk dan wajahnya sangat garang. Dia tahu betul apa konsekuensinya jika dia mengambil tindakan dalam situasi ini. Baiklah, lupakan saja, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, Nana, yang berdiri di sebelah Tianming, tiba-tiba berbicara. Lonyang segera berbalik dan menatap Nana. Kami bertemu Stefano setelah memasuki Gunung Qiankun, kata Nana. Lalu, terus bicara, Lonyang melotot dan berteriak. Saat itu, Stefano ingin membuat masalah bagi kami, dan kami bertarung selama 1 atau 2 ronde, kata Nana, tetapi kemudian kehendak tempat itu muncul. Karena kami menerobos masuk ke area terlarang, kehendak itu sangat marah dan menekan kami dengan tekanannya. Kami semua pingsan. Ketika saya bangun, saya melihat Roteng dan sekelompok anak buahnya tergeletak di tanah, dan sekelompok pria dan wanita sedang menjarah tas penyimpanan mereka. Pada titik ini, Nana berhenti sejenak, menatap Lonyang, dan bertanya, ketika kamu menemukan tubuh Stefano, apakah kantong penyimpanan di tubuhnya hilang? Lonyang tidak mengatakan apapun, urat-urat dahinya menyembul. Setelah itu, pasangan itu menggunakan sihir api untuk membakar Stefano dan anak buahnya menjadi abu. Nana melanjutkan, saat itu, anak buahku di sampingku terbangun dan berteriak, dan pasangan itu pun melarikan diri. Apakah pasangan yang dibicarakan wanita ini adalah kamu dan pelayanmu? Lin Batian, yang mendengarkan di antara kerumunan di belakang, merasa ada yang tidak beres dan berbalik untuk bertanya pada Fang Yu. Fang Yu tersenyum dan berkata, seharusnya begitu. Omong kosong, kenapa kelompok orang itu tidak membunuhmu dulu? Malah, mereka membunuh Stefano. Geram Lonyang. Mana aku tahu, mungkin ini hanya keberuntungan. Mereka berencana untuk berurusan dengan Stefano dulu lalu membunuh kita, tapi mereka tidak menyangka kita sudah bangun. Nana mengangkat bahu dan berkata, ini yang kulihat, percaya atau tidak. Jika kamu percaya padaku, aku bisa menggambar-gambar pria dan wanita itu agar kamu temukan. Omong kosong. Melihat ekspresi berani dan bahkan jenaka dari anggota keluarga Yu, Lonyang tak kuasa menahan amarah di dadanya. Keluarga Yu melakukan hal serupa beberapa dekade lalu. Jadi, dia tidak akan percaya apa yang dikatakan Nana. Kalian semua, harus membayar dengan nyawa kalian untukku, Stefano. Aura Lonyang meledak sepenuhnya, dan gelombang udara yang kuat menyebar ke segala arah. Aura seorang santo bela diri. Ya Tuhan, apa kau sungguh akan melakukannya? Lonyang adalah seorang pejuang tangguh yang telah lama dipromosikan menjadi Saint bela diri. Kudengar Tianming tidak terlalu peduli dengan seni bela diri dan jarang beraksi. Aku ingin tahu seperti apa tingkat kultivasinya. Sekuat apapun kultivasimu, itu percuma. Keluarga Luo punya 16 orang. Jika Sekte Wan Chao tidak membantu, keluarga Yu akan berada dalam bahaya besar hari ini. Tianming mundur 2 langkah, tatapannya muram. Dia tidak menyangka Lonyang akan begitu gila. Dia seperti binatang buas dan tidak mau mendengarkan apapun. Tuan Fu belum datang, akan sulit menghadapi sekelompok orang di depan kita ini. Anjing tua Yu, hari ini aku akan membalaskan dendamku selama puluhan tahun. Lonyang menggenggam erat pedangnya, energi sejatinya keluar dari tangan kanannya, dan dia menebas dengan ganas ke arah Tianming. Energi pedang menerobos udara, menimbulkan suara siulan. Dengan jarak sependek itu, energi pedang dapat mencapai Tianming hampir seketika. Ayah! Shiji yang berdiri di sana merasa ngeri dan berteriak kaget. Mengubah. Pada saat ini, Tianming dengan samar menekankan sebuah kata, mengulurkan jari telunjuk tangan kanannya, dan dengan ringan menariknya ke depan. Kata, transformasi, muncul di depan Tianming dan berubah menjadi tirai cahaya biru muda. Boom!
Energi pedang menghantam tirai cahaya, menimbulkan suara ledakan keras. Momentum meledak dan aula mulai berguncang. Ambang kayu di depan gerbang hancur akibat guncangan. Kerumunan di belakang juga merasakan momentum yang sangat kuat ini dan berseru kaget. Para tetua sekte Wan Chao semuanya memiliki ekspresi tegas di wajah mereka. Lonyang benar-benar kehilangan kendali. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menaklukkannya. Semuanya, kita harus membantu Guru Yu. Ini bukan hanya karena hubungan kerjasama, tetapi juga untuk menjaga martabat sekte Wan Chao kita. Kata tetua Red dengan suara berat. Dimengerti, beberapa tetua lainnya menjawab serempak. Hembusan udara itu menghilang, dan Tianming masih berdiri di tempat yang sama, tetapi tanah di bawah kakinya telah banyak amblas. Pada saat ini, Fang Yu, dengan janggut di wajahnya, menatap sosok Tianming dengan saksama. Jurus yang digunakan Tianming untuk menahan energi pedang tadi, sedikit mirip dengan Sos Devourer yang pernah ditemuinya di Burial Ground of All Souls. Keahlian khusus orang tua itu tampaknya menjadi rahasia semacam ini. Mungkinkah itu? Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan terus menonton. Tuan Yu, kami di sini untuk membantu Anda. 7 tetua sekte Wan Chao berdiri bersamaan. Terima kasih semua tetua atas bantuannya. Tianming mengepalkan tinjunya. Bersambung.